kondisional. Kalau kemarin kan udah dijelasin pasti kayak udah tahu ada if else gitu nggak? Ya udah deh. Biar cepet aja. Ini ekspresi Boolean atau apa sih? Yoi. Berarti kedengeran ya kalau dia sampai bilang paham. Oke, ekspresi Boolean itu biasanya sama kayak yang kemarin data tipe itu dia setelah ada string, integer, sama float itu juga ada boolean. Boolean itu dia jadi pas datanya itu dia true or false. Kalau kemarin kan string itu yang kata-kata atau kalimat-kalimat, terus integer itu bilangan bulat, float itu koma-koma. Nah, kalau boolean ini true or false. Jadi ntar pas di pas di ini dia bakal ngasilin misalnya kalau kita ngejelasin pakai operator sama dengan itu, tadi bakal bilang dia bakal bilang itu benar atau enggak, misalnya kayak ya, ini namanya dia menjelaskan dia itu true atau false. Kalau misalnya dia 7 sama dengan tapi dia 8 gitu. Terus ini kalau kamu klik langsung oh ya berarti tipe itu. Nah itu dia kelasnya atau data tipe boolean. Lanjut ini operator-operator kayak tambah kurang bagi, tapi dia ya kayak matematika sih intinya. Kalau ini bukan tidak sama dengan, ini lebih besar, ini kurang dari, ini lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, ini dia kayak ngejelasin. Ini dia kayak bukan yang apa sih tuh negasiin kali, semacam kayak gitu. Nah kalau misalnya tipe-tipe bentuknya salah, dia nggak bakal mau ngejalanin karena dia nggak paham gitu apa sih maksudnya. Terus lanjut lagi ada operator logika. Operator logika tuh and or not, hampir sama kayak di matematika juga sih, kayak dan atau gitu kerjanya. Terus ini kalau menjelasin dua dibagi misalnya n dibagi 2 sisanya berapa sama dengan 0 itu berarti dia genap. Atau kalau misalnya ini dibagi 3 sisanya sama dengan 0 itu berarti kayak bagian dari gitu deh. Terus lanjut lagi ke eksekusi kondisi. Ini ada yang mau ditanya nggak? Nggak kan?
Enggak. Oke, terus kalau eksekusi kondisi itu yang tadi, if mana ya? Misalnya ada kita pengen input X. X-nya lebih dari 0. Itu berarti kita masukkan sebagai bilangan nilai positif. Kita misalnya minus 8, dia nggak bakal mau sih. Tuh, dia nggak bakal ngerjain. Dia kayak dilewatin aja. Jadi pas bilangan positif, misalnya 7, terus X adalah nilai positif. Kayak gitu sih. Kalau misalnya eksekusi kondisi, ini kayak yang paling dasarnya. Dan jangan lupa nih, setelah if, terus apa yang mau sebagai persamaannya, terus titik 2, terus perintah lainnya lagi. Baru bisa. Jangan lupa titik 2 nya. Nah, kalau misalnya dibikin diagram alirnya, ntar kayak gini deh. Ini input tadi, terus tadi masukin si if-nya ini tuh ini. Kalau iya dia langsung ngeprint, kalau enggak dia polos, enggak dia apa-apain. Terus selanjutnya eksekusi pilihan. Kalau eksekusi pilihan itu tadi yang if else. Nah, eksekusi pilihan tuh jadi tinggal ditambahin. Nah, eksekusi pilihan tambahin if dan else. Misalnya kan di sini X dibagi dua, sisanya kalau sama dengan 0, ini kan bilangan operator reminder, itu berarti dia genap. Kalau enggak dia negatif. Kalau misalnya ini datanya kita bilang positif, bilang negatif aja. Ini misalnya tadi kan minus 8 nggak mau, sekarang berarti dia ada nilai negatif. Atau contoh lainnya, contoh lainnya misalnya yang tadi pakai X reminder 2, bilangan apa aja itu 10, terus berarti bilangan genap. Kalau enggak berarti dia bilangan ganjil. Gitu. Paham kan? Iya. Tinggal ikut yang ada di ini kan, Mbak? Kok
ada nggak part-part yang ada di bookletnya itu yang ternyata salah gitu Mbak, ada nggak Mbak? Sejauh ini sih yang aku lihat sih enggak sih. Cuma kalau kalian misalnya copy paste dari Python, dari modul ke Python mungkin ada sulit. Pokoknya ini kan. Terus lanjut lagi ke halo. Ini sebenarnya masih 45 terus. Ya nggak apa deh. Yang penting mulai dulu aja. Lanjut lagi ada kondisi berantai. Mana ya? Oh ini juga. Kalau misalnya kayak misalnya kita masukin ada ininya, inputnya kayak mau beli permen, jangan mau beli roti harga 5.000. Dimasukin inputnya di sini nih. Terus si persamanya itu berarti mesti X lebih dari sama dengan 5.000. Kalau misalnya kamu punya 5.000 bisa kebeli, kalau enggak berarti enggak gitu deh. Cukup enggak uangnya, kamu punyanya 4.500. Berarti lain kali lagi ya kalau misalnya duit kamu 7.000 kebeli kok gitu, intinya gitu sih. Terus lanjut aja ada kondisi berantai, yaitu di sini ada if, elif, sama else. Nih misalnya nah diagram alirnya kan gini. Di sini kita mau misalnya bikin telur omelet. Telur omelet itu dia mesti ada 4 telur. Nah si n-nya tuh di sini n dibagi 4 berapa, ada berapa hasilnya. Terus di sini n lebih dari 0 itu berarti ya untuk ini berarti buat berapa orang. Terus kalau misalnya if kalau kurang dari 4 berarti dia kayak kurang nih, kalau misalnya enggak ntar dia ngeluarin nggak ngerti gitu, kayak jawaban apa yang kamu yang inputnya itu nggak logis gitu. Berapa telur ada, misalnya kita cuma punya 3, nggak ngerti ya. Misalnya kalau ada 10 telur cukup buat 4, tapi kalau misalnya buat 1 orang gitu gunain. Tanya chat bagaimana sih?
lagi. Oke. Sorry, kecepatan ya. Oke. Ayo bikin. Ini sebuah apa? Ini sebuah program Yang kondisi kah? berantai. Oh, kondisi berantai. Terus? Terus jadi ini misalnya nyuruh masukin ada berapa telur. Oke. Terus ini bagi telurnya, jadi kan karena resepnya harus ada 4 telur untuk bikin omelet katanya. Nah misalnya kalau si N lebih dari 0, berarti bisa ketulis si omelet ini buat berapa orang. Kalau misalnya si N ini kurang dari 4 gitu, berarti dia kurang. ATR itu apa, Mbak? ATR itu apa? ATR itu apa? STR. Oh, itu STR ding ya? Yang kemarin itu kan dia nulis dari hasilnya, terus kita ubah jadi string. Iya, string ya. If itu tulis nggak, Mbak? If else. Semua dituliskan itu? Oke. Misalnya ya minus 8. Itu kan bisa loh. Itu tadi yang jawabannya nggak ngerti kalau di luar itu ya, Mbak? Di luar 0 sampai... Oke. Iya. Apa lagi? Ya udah deh. Pokoknya intinya kalau misalnya dari bapaknya tuh, kalau misalnya dia kurang, dia lebih kecil dari Y. Kalau misalnya dia X lebih besar daripada Y, ntar nulisnya lebih besar dari Y. Kalau nggak bukan dari dua hal ini, berarti ngeprintnya ntar keluarnya X dan Y adalah sama. Begitu sih intinya. Ini kayaknya ada yang salah. Pokoknya intinya gitu, ngerti kan intinya? Ya intinya nanti nanya lah ya, Mbak ya, kalau waktu bikin. Oke. Nah, tapi intinya sebenarnya kayak kamu terus kalau misalnya dia nggak sesuai sama kondisinya, dia bakal ke sini. Terus kalau misalnya kondisinya juga salah, kalau kondisinya salah dia bakal ngeluarin yang sama. Kalau misalnya dia benar di sini, dia gitu deh. Gimana ya? Pokoknya ada 3 kondisi aja. Tapi dia kayak nyambung. Nah, tadi pun bisa loh. Dia keluar kurangnya sih nggak ngerti. Yaudah deh.
Mbak, aku saran dong. Nanti setiap subbab ini kita dijelaskannya ini aja Mbak, apa namanya, kayak logika berpikirnya aja. Kayak yang barusan Mbak jelasin itu. Jadi kalau kalau untuk aplikasinya dikit aja gitu. Oke, nanti kan juga kita bisa lihat. Soalnya itu sih yang paling sulit kayaknya yang barusan ini, yang kayak ini lagi apa, chatting kah, lagi apa kah gitu. Oh, oke, sorry. Oh Iya ya, sih, sama pokoknya aku mau intinya nanya. tuh, Tadi waktu input nilai 10 itu kemana itu tadi? 10 yang dimana Buka yang di di sini. Shell deh, buka di Shell. Nah itu kan ada angka -8, ada 3, ada -6. Itu tadi Mbak ngisinya di mana ya? Oh, Ditulis aja langsung. gitu. Di Kan mana? misalnya tadi di kondisi kamuran, Ah, terus dia sebenarnya di sini dia nggak kelihatan banget sih. Tapi kan kalau misalnya nulis 6 6 di mana? 6. masih Nulis 6 di mana? di bawahnya. Karena kan kita tadi Iya aku iya pakai iya. 6. Berarti itu buat ngetesnya kan Mbak ya? Yang run itu. I see. Nah itu ya berarti itu. Oke. Lanjut. Jadi pokoknya gitu intinya. Jadi kalau misalnya dilihat dari diagram aliran tuh, kalau kamu punya kondisi satu, terus kalau misalnya dia sesuai sama kondisinya, dia bakal ngelakuin yang di sini, yang kamu perintahin. Terus kalau misalnya enggak, dia bakal lanjut lagi ke kondisi yang kamu mau, dan dia bakal ngejalanin. Kalau misalnya sesuai, dia bakal ngejalanin yang ini. Kalau enggak, dia lanjut lagi terus untuk ngejalanin perintah ini. Itu sih intinya. Mbak, maaf, ada Terus temanku yang kondisi, lagi oh ya, sorry, kepotong. Ada temanku yang asking buat join. oh, oke. Makasih ya Mbak, maaf ngepotong. Yuk, iya Justin nggak apa-apa. Bieber lagi. Lanjut Mbak, maaf ya Mbak. Ya nggak apa. Itu, kalau Iya, yang lanjut. saya nyalain webcamnya, ini kayaknya enggak. Jadi inti dari tadi kondisi itu sih berantai ya. Kondisi berantai tadi. Oh ya. Kondisi berantai itu tadi kalau misalnya kamu punya persamaan nih. Nah, persamaannya itu kamu jalanin dengan boolean gitu, yes atau no. Nanti kalau misalnya dia sesuai nih, pas dia keluar, dia oh bener, dia bakal lanjut ke perintah ini. Kalau misalnya enggak, dia bakal lanjut ke perintah yang ini. Nah, di perintah ini juga sama kayak yang tadi, kalau misalnya dia sesuai, dia bakal ke perintah yang ini. Kalau enggak, dia bakal ngelakuin perintah yang ini. Gitu maksudnya. Oke. Tapi tadi kayaknya ada tipu dan kesalahan logika. Maaf ya. Terus lanjut aja kondisi bersarang. Kondisi bersarang tuh juga sama sih. Sama kayak tadi, tapi dia versi lebih apa, advance-nya gitu sih. Kan tadi kan kayak kalau misalnya ke perintah ini dia nggak menjalanin, terus dia bakal pindah ke perintah yang ya kayak seri sih, cuma kayak itu dia langsung ke sini, kalau nggak ke sini. Kalau ini di sini benar, dia ke sini, kalau nggak ntar dia ke sini. Tapi kalau yang sarang tuh kamu punya perintah tuh yang utama,
Terus kalau misalnya iya, dia selesai. Kalau misalnya enggak, dia bakal ngejalanin perintah lainnya lagi. Yang oke. Bakal ada pilihan lainnya lagi. Ini misalnya contohnya pakai yang pakai uang duit tadi. Kalau misalnya si X sama dengan input yang tadi, input kita sama dengan yang kita mau, itu yaitu Y sama dengan 5.000. Tadi dia bilang pas nih. Kalau enggak, kalau misalnya si X-nya kurang dari 5.000, atau dia nggak menghasilkan dari dua perintah ini, dia bakal nulis wow kelebihan. Intinya tuh, jadi di sini input nih, inputnya ditanyain uangnya cukup nggak gitu. Kalau uangnya cukup, misalnya di inputnya tuh 4.500, lanjut dinyalain aja. Kurang titik 2. Oh iya. Mbak, itu kenapa sama dengannya 2 kali ya? Iya, itu kayak nunjukin ke si Python-nya tuh kayak ini sama ini gitu. Tapi kan dia jadi nilai true-nya tuh ini gitu. Oke. Misalnya ada duitnya tuh pas 5.000. Berarti dia bilang pas nih. Berarti kan di sini inputnya 5.000. Ini pas nih berarti di sini. Kalau misalnya enggak, misalnya kita masukin 5.500. Pas masukin 5.500 kan dia kurang dari si X-nya. Kurang dari si X-nya berarti dia ke sini. Dia bakal bilang, wow kelebihan. Kalau misalnya uangnya 1.500, gitu sih intinya kalau yang bersarang. Intinya kalau yang tadi tuh kayak dia langsung dari perintah 1, dia langsung ke perintah yang ini. Tapi kalau ini kayak ada perintah lainnya lagi yang terpisah gitu. Jadi ini lebih kayak masih lebih lebih jadi terstruktur sih.
Selanjutnya, ini ada proses debugging. Debugging tuh kayak kemarin kan ngomongin kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di Python. Nah, kalau debugging itu proses yang dilakukan untuk tahu kalau misalnya si kodenya ini ada yang masalah atau enggak. Kayak yang tadi sih, yang kayak syntax error gitu. Palingan. Biasanya kalau di sini ada debug tapi untuk kayak kode-kode simple kayak gini biasanya harusnya ini sih nggak perlu, kayak cuma dilihat aja pasti mungkin ada yang kurang gitu. Tapi ya proses debugging itu kalau misalnya kode yang udah rumit gitu ntar jalanin pakai ada beberapa program bantuan lain lagi, atau biasanya di environment ada ini sih, ada semacam pilihan untuk debug. Tapi sebenarnya di Python sendiri juga ada debug sih. Jadi ya intinya dari debugging itu adalah dia proses untuk membantu pembuat kode tahu ada kesalahan di kode-kodenya itu. Kemungkinan kesalahannya tuh kayak typo, ya syntax error, dan di mana sih letaknya gitu. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba MATLAB nggak ya? Bisa di MATLAB kelihatan langsung sih. Atau yang tadi kayak traceback gitu. Dia kayak ngingetin sih. Ini kayak error-error gitu. Terakhir nih latihannya untuk acara kedua. Ini acaranya ntar aku kirim. Mbak, berarti nanti kalau untuk yang ngasih contoh program sederhana itu yang dicantumkan ke latihan kita apa ya, Mbak? SS-nya ini aku kirimin format laporannya. Enggak, maksudnya nanti kan kita harus nyantumin screenshotan. Nah, itu yang kita screenshot berarti yang layout shell-nya ini sama yang kodenya ya, kode-kodenya ya. Kalau misalnya kamu pakai yang tadi, yang web tadi itu, hybrid tadi, kamu tinggal kamu tinggal menulis terus kamu running, terus kamu screenshot aja. Terus yang kita bikin itu sesuai latihan itu kan, Mbak? Ya sesuai sih, tapi kalau kamu kayak ya bedain dikit aja lah. Tapi kayak ya contoh lainnya gitu istilahnya. Jadi bikin ide sendiri tuh. Iya, pakai ide sendiri, Bel. Oh gitu. Oke. Masa kamu nyong? Terus yang latihan itu dilampirin atau enggak? Atau iya? Maksud? Latihan ini tuh laporan ya? Oh, latihan ini ntar masukin di laporan nggak? Latihan itu laporan ya, Bel? Ini laporan. Kemarin kan juga gini. Aduh, Bella ngantuk dah. Udah lanjut, Mbak. Gue bingung ya lo. Yang tanya gue lalu, pertanyaannya yang lebih berbobot aja. Oh iya. Oke, santai-santai. Emosi ya, lagi puasa. Iya, sorry. Udah batal. Nggak boleh gitu. Lanjut lagi. Untuk acara terakhir, acara 3 atau bab 4 ini aku serahkan kepada Mas Rahman. Oke, aku masuk ya. Kedengeran
enggak ya? Saya Kedengeran halo. Mbak. Enggak. Kedengeran Mas. Masuk, Iya. Mas. Saya bentar. Isi azan, po. Belum. Azan apa? Kelihatan nggak nih? Masuk. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oh, 4 ya, saya bentar. Nah, sekarang kita masuk ke bekerja di fungsi. Nah, yang ke 4.1 ini kan ada contoh fungsi bawaan dari Python ya. Jadi yang type ini sebenarnya nama fungsi. Nama fungsinya type. Terus kita masukin argumennya 32. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini cuma fungsi sederhana bawaan dari Python. Langsung lanjut aja ya. Oh iya, tadi kan ada yang nanya juga ya. Apa sih fungsi sama dengan yang tadi? Misalnya kenapa sih 5? Contohnya ini ya. 5, apakah 5 bacanya gini? Apakah 5 sama dengan 6? Nah, ini kan false ya. Terus apakah 5 sama dengan 5? Ini true. Terus bedanya sama dengannya 2, sama dengannya 1. Jadi misalnya sama dengan 5 sama dengan 5 ini nggak bisa. Ya nggak bisa ya. Saya bentar. Misalkan 5 sama dengan nggak jadilah. Tadi pokoknya kalau sama dengan 2 ini dia tuh identik. Jadi dia tuh tahu kalau ini gitu number, ini juga number gitu. Jadi nggak bisa 5 tuh misalkan sini 5, sini string gitu, nggak bisa dia. Oke. Nah, itu. Jadi dia tetap false gitu loh. Jadi 5 number sama 5 string, dia apakah 5 itu sama dengan 5 string? Jadi dia jawabnya false. Oke, lanjut aja ya. Kemudian fungsi yang tersedia di Python. Nah, ini hampir sama kayak fungsi yang di atas tadi. Contohnya kalau type kan fungsinya fungsi type namanya. Terus ini fungsi namanya min. Jadi dia mencari nilai yang paling kecil. Kemudian ada fungsi lagi, fungsi max, nilai yang paling besar. Kemudian len ini buat nyari jumlah karakter. Jadi bukan jumlah karakter sih, panjang kata, panjang huruf. Jadi spasi itu dia juga ikut dihitung. Jumlahnya 19. Ini bisa dicoba di konsol. Lanjut ke fungsi untuk konversi. Nah, ini fungsinya juga hampir sama ya, cuman kegunaannya kan beda-beda. Yang ini integer, di dalamnya dikasih argumennya string 32. Nah, artinya kata string itu kata ya, enaknya. Kata 32 itu nanti dikonversi ke integer atau ke nomor. Nah, kalau misalkan di run nanti hasilnya nomor. Nah, kalau ini kata halo dikonversi ke integer atau number. Nah, hasilnya bakalan valid. Soalnya halo ini nggak bisa dikonversi ke bentuk number. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ya? Oke, lanjut. Dan ini dia juga konversi integer dari 3,999. Nah, kita tahu kan kalau 3,99 ini merupakan tipe data float atau yang nggak bulat lah.
Nah, kalau yang nggak bulat ini dibulatin ke integer, integer kan bilangan bulat. Nah, nanti jadinya bakal 3. Kemudian ada ini juga floating, tapi minus. Nanti juga dibulatin, hasilnya juga -2. Paham ya? Masih paham kan? Mas, aku mau nanya pertanyaan dasar dong. Gimana? Tadi kan kita pakainya dua Windows gitu. Jadi kayak yang satunya itu yang Python 3.77 shell ini, sama satu lagi yang buat bikin kodenya, ya kan? Nih, ya. Terus? Nah, itu sebenarnya fungsinya apa yang kedua Windows ini tuh? Yang satu buat apa, yang satunya buat apa? Kalau yang ini kan new file kan biasanya. Ah, ya itu new file itu. Nah, new file. Aku kan udah buat file ini contohnya. Nah, ini tuh buat naruh script. Naruh script tuh kodenya ditulis di sini. Nah, yang ini buat run-nya, buat tahu hasilnya tuh bagaimana. Nah, kalau dari sini kan kita nulis script terus sini di run ya. Tapi kalau kamu pengen nulis script di sini terus di run di sini juga bisa. Tapi kan untuk kalian bakal nulis script di sini, terus kalian jalaninya di sini. Tuh. Oke. Soalnya bingung juga tadi Mas nyampai yang 5 sama dengan 5 ini adanya di Python shell gitu kan. Tadi kan adanya di yang new file. Iya. Oke, masuk. Jadi sampai ini ya. Nah, ini kalian fungsi float. Fungsi float itu untuk mengkonversi menjadi float. Jadi ini argumennya kalian 32. 32 kan integer, kalian masukkan ke fungsi float, nanti jadinya bakal jadi desimal atau float. Dan ini juga sama, dari string kalian ubah jadi desimal atau float. Nanti hasilnya floating, float. Ini masih standar sih. STR juga hampir sama sih kalau dari sini. Cuman 32 kemudian diubah jadi kata-kata, akhirnya ada di string. Kalau string tuh tandanya ada tanda petiknya gini. Yang ini juga sama. Lanjut ya. Nah, sekarang ada fungsi matematika. Nah, ini fungsi matematika ini juga sudah bawaan dari Python sendiri. Jadi untuk cara makainya tuh sebelumnya kita harus manggil modul ini terlebih dahulu. Nah, nulisnya ya tinggal import math. Nah, nanti kalau kita print math-nya, nah nanti bakal kayak gini. Artinya kita bisa menggunakan fungsi ini. Ini kalau di Mac juga hampir sama. Tinggal instalasinya. Nah, sekarang lanjut ke konversi radian. Nah, jadi dari radians itu nama variabel ya. Jadi nama variabel itu bebas. Kamu bisa pakai R atau pakai apa itu bebas. Nah, misalkan R sama dengan 0,7. Nah, misalkan ya R sama dengan 0,7. Itu cuman
variabel. Kemudian tinggi itu kita buat nama variabelnya dulu. Nama variabelnya nama variabelnya tinggi. Terus kita kasih fungsi dari math tadi ini. Fungsinya math.sin. Nah, dari rumusnya modul math ini, yang pertama kasih nama modulnya dulu, terus kasih titik, terus kasih fungsinya yang dari math itu tadi. Nah, setelah itu kasih variabel yang telah kita isi tadi ini 0,7. Variabelnya kan R. Nah, habis itu untuk menampilkan hasil dari fungsi ini tadi, kalian tinggal print dari tinggi. Di variabel nggak usah pakai titik 2, nanti tanda petik. Di save, lalu di run. Math is not difficult. Ada yang tahu nggak ini kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu Mas, entah. Oke. Kenapa ya? Ada yang di sini deh. Nah, ini misalkan rad sama dengan 0,7. Tingginya sama dengan math.sin Oh, kita belum manggil kok ya. Kita panggil dulu ya. Mungkin pas di scriptnya importnya dulu kali di atasnya. Iya kayaknya. Kita panggil dulu modulnya. Sama dengan 0,7. Itu tingginya sama dengan math.sin dari 0,7. Print tinggi. Nah, jadi kita panggil modulnya dulu. Modulnya kan import terus math. Nah, habis itu baru bisa jalan. Oke, lanjut ya. Kemudian ini caranya juga hampir sama sih. Jadi ini dari sudut nanti diubah ke radian, nanti dilihat nilainya dari sin sudutnya tadi. Ini juga sama. Jadi math panggil nama modulnya math.sgrt. Sgrt itu akar, jadi akar 2 dibagi 2 itu hasilnya 0,7. Di sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Contohnya ya, tak tulis ini
Misalkan nih math.sgrt, di sgrt itu nama fungsinya, terus 2 dibagi 2. Nah ini kenapa 2,0? Nah ini kita coba dulu. Hah? Ini nggak bisa. Oh ya. Ayo Ma, jadi enggak. Iya. Lah kan tinggal aja, nggak apa-apa, orang ada yang Oh enggak, jadi berarti sore ini juga. Sama aja ya. Kan kita kalau pakai floating, kita pakai yang 2, kayak di modulnya ini. Ini kan pakai 2,0 ya. Itu cuman masalah perhitungan aja sih. Sebenarnya sama. Nah, lanjut ke penulisan fungsi baru. Nah, ini kalau penulisan fungsi baru ini penting banget ya, biasanya digunain oleh programmer itu, dan fungsinya itu bisa sampai banyak dan sampai biasanya dipisahin filenya, jadi file fungsi sendiri, file apa sendiri gitu. Nah terus kita coba fungsi baru tadi. Yang pertama, kalau pengen buat fungsi, kalian pakai kata def. Nah def ini kalau di bahasa PHP atau bahasa lainnya itu namanya function. Nah def, terus habis itu nama fungsinya. Nah nama fungsinya di sini tampilkan diri. Nah terus jangan lupa kasih tanda kurung. Nah tanda kurung ini dia tuh artinya, kalau tanda kurungnya kosong artinya dia itu nggak butuh parameter. Jadi kalau setiap fungsi harus pakai tanda kurung ini, jangan lupa. Nah kalau dari sehabis kita nulis cara buat fungsinya pakai def, habis itu nama fungsinya ini, jangan lupa tanda kurung, habis itu kita kasih titik 2. Jadi setiap fungsi itu kayak if else itu setelahnya harus pakai titik 2. Nah setelah itu di enter, kemudian fungsi ini itu jalanin buat apa aja sih. Nah terus jadi fungsi ini bakal jalanin print kami mahasiswa ya. Ini merupakan hal yang dilakukan pertama kali. Jadi fungsi ini jalanin ini, dan kalau kita mau kasih perlakuan lagi, kita kasih lagi print siapa bilang FTP pertanian. Nah jangan lupa string. Misal kita kasih lagi print halo. Nah ini kalau buat fungsi. Di situ kalian kalau buat fungsi kan mau ditampilin nih. Nah nampilinnya kalian tinggal panggil aja fungsinya. Nah cara manggilnya tinggal tulis ini, tampilkan jadi kalau mau manggil fungsi kalian tinggal tulis nama fungsinya aja. Coba di run. Nah ini udah jadi nggak usah pakai print kalau mau nampilin fungsi, kecuali situasi tertentu. Udah dong kan? Ada yang mau tanya? Enggak ya, lanjut ya. Nah terus ini kita buat fungsi, berarti fungsi di dalam fungsi. Nah contohnya
kayak ini tadi. Nah, ini kan udah jadi satu fungsi nih. Terus kita membuat fungsi lagi. Jadi kalau membuat fungsi jangan lupa def basic itu nama fungsinya. Jadi misalkan ulangi lagu, ulangi lirik. Nah, terus titik 2. Habis itu kita tulis fungsi yang di atas ini. Jadi kalau mau ngulangi tinggal tulis fungsinya, karena kita buat fungsi kan buat mempercepat pekerjaan lah yang istilahnya. Jadi kalian tinggal tulis fungsi yang di atasnya. Tampilkan lirik. Jangan lupa tanda kurung. Itu kalau mau tampilkan lirik lagi juga bisa. Tampilkan lirik. Nah, jadi kalian manggil fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi ini kalian masukkan ke fungsi ulangi lirik. Nah, terus cara manggilnya sama kayak tadi. Tinggal tulis nama fungsinya. Ulangi lirik. Nah, jadi bisa 2 kali ya, soalnya kita kan nulis fungsinya 2 kali. Sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke, lanjut. Lanjut ke ini. Latihan keempat ini kan yang tadi ya. Jadi kita buat fungsi, terus fungsinya kita masukkan ke fungsi yang lain. Nah, terus kita jangan lupa manggil kalau buat nampilin. Dipanggil pakai tanda kurung. Latihan 4.2. Nah, ini kalian bisa pindahkan fungsi untuk memanggil lirik, ulang lirik ke baris paling atas. Nah, kalian coba-coba aja di rumah. Misalkan ada fungsi, nanti fungsinya kalian pindah paling atas. Jadi gimana ya? Jadi fungsi yang awal tadi, nah ini misalkan ini kalian pindah ke paling atas, nah itu bakal berpengaruh atau enggak? Dan kalian ubah lagi penempatan barisnya, fungsinya. Jadi apakah fungsi itu harus urut dari, nah ini apakah fungsi itu harus urut, misalkan kita manggil fungsi di atasnya, tapi yang fungsi di atas ini kita pindah ke bawah. Nah, itu harus urut atau enggak? Nanti dicoba-coba aja di rumah. Kemudian lanjut ya ke alur eksekusi. Nah, ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri sih. Nah, jadi kita tuh harus memperhatikan urutan-urutan dari fungsi-fungsi yang akan kita jalankan. Di algoritmanya itu harus urut biar nggak salah nanti. Jadi ini definisi fungsi ini tidak mengganggu alur urutan program dan hanya berpengaruh apabila nama fungsinya dipanggil. Jadi kalau kalian manggil nama fungsinya nanti bakal muncul. Nah, ini kalau tadi kan udah tak bilang ya, dari untuk programmer tuh biasanya kan pakai fungsinya banyak sekali, misalnya fungsi tampilkan lirik, ulangi lirik, tampilkan judul atau apa. Jadi fungsinya sebanyak apapun kalau nggak dipanggil dia nggak bakal keluar. Nah, kalau kalian manggil nanti bakal keluar kayak gini. Lanjut ke parameter dan argumen. Nah, ini
Jadi dalam fungsi itu kalian bisa naruh kayak argumen. Argumen itu apa sih? Nah, kayak gini ya. A, B ini merupakan argumen. Jadi parameter lah. Kalau aku membacanya parameter ya. Jadi definisikan itu buat fungsi, kemudian max itu nama fungsinya. Kemudian A, B ini parameter yang akan kita buat. Nah, terus habis itu kita kasih pengkondisian. Apabila A lebih dari B, perlakuan berikut. Jadi misalnya apa sih? Nah, lakuin ini, print lebih besar print A. Nah, kemudian kalau dalam fungsi yang ada parameternya seperti ini, jangan lupa kalian kasih return A. Return A ini gunanya untuk mengembalikan nilai A. Jadi nanti misalkan sudah masuk ke fungsi, kalau nggak dikasih return A, nanti nilainya nggak dibalikin. Tuh, gampangannya kayak gitu sih. Nah, tadi kan dari if, jika A lebih dari B nanti lakukan ini. Nah, misalkan kalau enggak, else, jangan lupa titik 2, lakukan kayak ini. Itu kondisi terakhir. Jika benar ini, jika salah ini. Nah, nanti kalau misalkan A, nanti ya. Nah, terus jangan lupa kalian manggil fungsi. Nah, untuk manggil fungsi seperti kayak tadi, cuman bedanya di sini kalian kasih parameter. Nah, di sini kan parameternya A, B. A itu terserah mau berapa, B juga terserah mau berapa. Contohnya ya. Dapat script di fungsi. Mau buat fungsi pakai def, habis itu bandingkan, misalnya itu nama fungsi bebas ya, bandingkan, jangan lupa tutup kurung buka kurung. Nah, ini kan kalau kita mau pakai parameternya A, B bebas, bisa B, C, ini bebas. Habis dari fungsi kasih, jangan lupa kasih titik 2 biar lanjut. Nah, terus kita kasih pengkondisian. Jadi if apabila B lebih dari C, lakukan hal di bawah ini. Nah, misalkan B itu lebih dari C, maka print lebih besar. Habis itu kalian juga print parameternya. Jadi lebih besar mana sih yang lebih besar? Kasih aja parameternya. Lebih besar B. Tuh. Jangan lupa return. Return ini untuk mengembalikan nilai. Returnnya B. Lebih besar dari C, lakukan ini. Nah, kalau salah kita kasih else. Ini kan print lebih kecil. Ini kan print lagi apa yang lebih kecil, kan. Habis itu jangan lupa return buat ngembaliin nilai. Nah, habis itu kan kita mau dari fungsi ini kita kan mau manggilnya
tinggal sebut nama fungsinya, terus kasih parameternya. Parameternya bebas. Misalkan bandingkan parameternya kan, misalkan B-nya sama dengan 4, terus C-nya sama dengan 2 gitu. Kita save, kita jalanin. Nah, 4 lebih besar 4. Di antara 4 dan 2 kan lebih besar 4. Nah, ini udah benar. Nah, misalkan kalian mau buat fungsi lagi, sekalian nyoba ya. Misalkan ini aja. Jadi kalian bisa modifikasi lah ini, misalnya kalian kasih input di sini, misalkan B sama dengan input apa, input dari apa gitu. Kalian bisa, jadi nanti kalian masukin parameternya itu enggak berasal dari codingnya, tapi berasal dari inputnya. Tuh. Gitu ya. Nah, ini 4.4. Kalian juga hampir sama dari tadi yang sebelumnya ini. Kalian tinggal membuat fungsi, habis itu fungsinya mau diapain sih? Fungsi kasih kayak fungsi lagi di dalamnya. Bukan fungsi, kayak variabel. Nah, variabelnya kalian tulis di sini, kemudian returnnya hasil. Jadi kalau kalian mau ngembaliin nilai yang kalian kembaliin yang bagian sini ya. Jadi kalau kalian mau nampilin hasil, berarti yang di return hasil. Nanti kayak gitu contohnya ya. Def menambahkan A, B. Salah, kurang titik 2, jangan lupa titik 2 kalau fungsi. Dan misalnya hasil itu sama dengan A plus B, returnnya hasil. Return hasil. Habis itu kalian jangan lupa manggil fungsinya. Nah, misalkan kalian buat dulu variabel ini juga bisa. Misalkan variabel X itu sama dengan menambahkan 3,5. Nah, jadi X ini nama variabel bebas. X itu sama dengan apa sih? Sama dengan ini. Sama dengan fungsinya. Jadi X itu disamadengankan sama fungsi, tapi disertai parameter. Terus kalau mau manggil, tinggal print X. Loh, ini 8. Sini ada yang mau tanya? Bedanya yang awal tadi atau yang ini itu gimana gitu? Enggak ya? Oke. Sip. Nah, kalau misalkan nih kalian mau buat A sama dengan input di berapa nilai A itu ya, terus B itu sama dengan input kurang string
berapa nilai B. Nah, misalkan ini X menambahkan aku juga mau nyoba sih, tambahkan koma B atau benar atau salah, berapa nilai A, 2, 3, oh nggak jalan ya. Ya pokoknya nanti kalian bisa sih pakai misalkan input berapa itu kalian masukkan ke variabel ke parameter ini, dan input berapa kalian masukkan ke sini. Nah nanti sini kalian bisa menampilkannya, jadi bisa dimodifikasi, banyak jalan buat inovasi itu. Jalan. Nah, tapi kayaknya salah ya ini. Berapa nilai A? 4, berapa nilai B? 3. Nilainya kenapa 4, 3? Dia malah nambah string. Jadi yang ditambah tuh string. Harusnya ini diubah dulu ke integer, ini juga diubah dulu ke integer. Jadi kalau 4, 3 ini string juga. Nah pokoknya ini cuman salah kurang nambahin itu ya, tipe data. Jadi tipe data itu penting ya, kalian jangan sampai salah. Ini salah, ini contoh yang salah. Tapi kalian biar tahu konsepnya aja, kalian ya ini misalkan menggabungkan antara input terus kalian masukkan ke fungsi, habis itu kalian tampilin hasilnya. Nah cara nampilinnya bebas, misalkan kalian pakai dari variabel kemudian kamu kasih print X itu bisa, atau kalian langsung nyebutin fungsinya itu apa. Lanjut ya. Nah ini mengapa sih menggunakan fungsi itu, kenapa sih harus menggunakan fungsi? Jadi fungsi itu sangat penting banget ya buat misalkan kalian Python kan biasanya gunanya untuk data science, itu banyak fungsi-fungsi yang bakal kalian buat. Contohnya kalian buat rumus untuk mencari debit air, mencari arah angin atau apa gitu, kalian bisa pakai fungsi buat lebih mudah untuk mengolah datanya. Nah ini buat fungsi baru, memberikan kesempatan. Nah kalian bisa namain sendiri nama fungsinya itu apa sih. Misalkan namanya tampilkan ID atau tambahkan ID, kalian bebas namain fungsinya itu fungsi apa. Nah, kemudian penggunaan fungsi mengurangi penulisan kode yang berulang sehingga akan memperkecil ukuran kode program. Nah, ini jelas ya, jadi fungsi itu kan untuk mempermudah. Jadi kalau kalian misalkan mau nulis apa ya, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan bakal susah. Nah ini kalau untuk satu halaman aja kan gampang ya, misalkan kalian ada beberapa halaman suruh nampilkan ini, kalian bakal kesusahan. Misalkan nomornya sampai 100 atau ada 2 halaman atau lebih itu suruh nampilin. Nah kalian tinggal pakai aja yang for rank, yang rank itu. Jadi kalian nampilin fungsi, misalkan def fungsi nomor. Nah disitu tampilin apa, tampilin urutannya, misalkan kayak fungsi yang pas awal-awal dijelasin itu, misalkan tampilkan data ke 1, data sampai ke berapa gitu, kalian tinggal tampilin aja di sini. Kalian bisa coba-coba aja di rumah.
Kemudian lanjut. Membagi program utama menjadi fungsi akan memudahkan dalam debugging atau mencari kesalahan suatu program dan bisa fokus pada kesalahan yang berbasis fungsi. Nah, ini seperti yang udah tak bilang tadi, jadi fungsi itu nanti misalkan ini tak ganti nama menjadi fungsi.py. Nah, jadi nanti sini isinya fungsi semua. Jadi sini fungsi apa, tapi fungsinya berbeda-beda. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau mengolah data, kalian tinggal manggil aja fungsinya, tapi nggak di halaman ini, di halaman lain. Kalian buat halaman sendiri, misalkan halaman pengolahan data atau apa. Misalkan kalian mau menambahkan sesuatu lah. Jadi halaman gimana ya? Ya pokoknya nanti halaman tersendiri kalian bakal manggil fungsi di sini. Jadi kalian buat halaman sendiri, manggil fungsi di sini, dan fungsinya dipisah-pisahin. Nah, itu fungsinya buat mempermudah untuk mencari kesalahan. Jadi misal ada fungsinya yang salah, kalian tinggal cari aja di folder fungsi.py atau apa. Nah, terus kalau misalkan ada nomor yang salah atau data input yang salah, berarti kalian nggak nyari di sini, tapi nyarinya di bagian folder lainnya, folder input data atau apa. Tampilan itu. Kemudian lanjut. Fungsi yang didesain bisa berjalan secara umum, dapat digunakan berulang kali. Nah, ini kelebihan fungsi ya. Jadi kalian naruh fungsi di file fungsi, kalian bisa manggil di file lain, misalnya file header, file di mana aja sih, kalian bisa manggil. Dan untuk latihan, nah ini latihannya kalian buat fungsi untuk menyelesaikan komputasi permasalahan yang ini Anda angkat. Juga interaksi user untuk memberikan input. Nah, ini seperti yang tak bilang tadi, kalian kasih aja input biar jadi usernya itu bisa input data. Nah, habis itu data yang diinput oleh user bakal diolah ke dalam suatu fungsi. Nah, nanti fungsi bakal ngolah datanya, dan jangan lupa untuk menampilkan fungsinya pakai print apa tadi. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Atau sudah jelas? Gimana? Ya sebenarnya masih bingung ya Mas. Masih Tapi yang nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Ya, kalau kamu latihan nanti bisa sih. Latihan ini dicoba-coba, misalnya ini ditambahin atau gimana, itu nanti salahnya di mana kamu bakal tahu sendiri kalau kamu latihan. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin ada yang mau tanya gini, oh, di sini di bedanya. Nah, ini untuk X sama dengan, ini kan bacanya sama dengan ya, sama dengan. Nah, X is Y ini juga bacanya sama dengan. Nah, ini sebenarnya beda sih. Yang bedakan tuh ID-nya, jadi ID-nya berbeda. Kalian bisa cari aja di internet apa bedanya is sama dengan ini. Ada yang mau tanya lagi? Udah ya?
Udah jelas kan? Iya, kalau misalnya ntar ada mau tanya-tanya lagi bisa di grup gitu atau hubungin IG-nya. Oke. Ini kamu ya, Nat? Iya, sorry. Oke. Kalau ini udah pada udah pada presensi kan?